Log News TV, the best local news content. Isu seksi Al Zaitun masih menjadi bola liar. Ada apa? Siapa dan bagaimana? Isu berawal masih menjadi tanda tanya besar bagi warga Indramayu dan Jawa Barat. Sejujurnya, harusnya Indramayu dan Jawa Barat bangga karena telah memiliki Al Zaitun di sana. Kenapa bukan di daerah lain? Ini pasti bukan sebuah kebetulan, namun ini adalah sebuah jalan Tuhan yang Maha Esa, pemilik semesta alam dan seisinya. Dari masyarakat awam sampai Pemprov Jawa Barat seolah-olah dibuat sibuk dengan isu ini, namun tak satu pun yang mampu memberikan gambaran seperti apa isu ini berakhir. Berikut wawancara via sambungan telepon kami lognews.co.id dengan Ketua FMNU Indramayu, Kang Yahya Ansori untuk Log News TV, the best local news content. Kang, aduh kebetulan saya dari lognews.co.id, Kang. Siap. Punten, boleh ngobrol sebentar? Boleh. Siap. Silakan. Ini Kang, aku dapat informasi dari Facebook ya tentang pernyataan FMNU Iya. Indramayu mengenai isu Al Zaitun itu seperti digoreng, maksudnya gimana ya, Kang? Ya, bagi saya kan kebetulan orang Indramayu Barat yang rumahnya dekat dengan Al Zaitun. Oke, Indramayu Barat tepatnya Ya. di mana, Kang, tepatnya rumah Kang? Saya rumahnya di Gabus Wetan. Gabus Di Wetan. tetangga Sekira berapa Kecamatan kilo dari Gabus Wetan tempat Akang ke Mahat Al Zaitun? Sekitar kalau jarak udara sih mungkin sekitar 12 kilo ya, tapi kalau jarak jalan itu sekitar mungkin 15 kilo lah, perjalanan pakai motor itu. Oke. Kang, kalau boleh cerita, Kang, silakan disampaikan gimana sih sebenarnya yang Akang lihat dari view Akang nih, dari pandangan Akang tentang isu Al Zaitun yang sudah menjadi isu nasional nih, Kang. Iya, begini, menurut saya begini. Pertama, di Indramayu itu ada dua isu yang menarik untuk digoreng setiap kali pemilu, setiap kali menjelang pemilu. Pertama itu soal pemekaran Indramayu Barat, yang kedua itu soal Al Zaitun. Kenapa Al Zaitun ini menarik? Karena tadi sudah menjadi isu umum bahwa ada soal-soal yang dipelihara oleh negara terkait radikalisme yang ada di Al Zaitun. Jadi ramai menurut saya hari ini ya yang dibahas oleh banyak media mainstream itu ya soal kesesatan Al Zaitun dan sebagainya. Jadi banyak politisi menurut saya yang memanfaatkan itu untuk menjadi isu nasional. Sebenarnya sih untuk politik elektoral menurut saya sih. Sampai hari ini mereka yang demo itu mereka yang terkait pada afiliasi partai politik tertentu. Saya paham betul orang-orangnya karena itu teman-teman saya. Siapa, Kang, kalau boleh tahu, Kang? Ya penggeraknya itu kan teman-teman dari Merah ya. Kemudian juga dari kelompok Merah ya, dan mungkin dari PDIP lah, teman-teman di PDIP, kemudian juga dari Repdem ya, dari Republik Demokrasi. Kemudian juga ketua MUI itu kan fungsionaris Partai Golkar Indramayu itu. Ketua Jadi, MUI Indramayu? Ya, ketua MUI Indramayu itu fungsionaris Partai Golkar. Kalau nggak salah wakil ketua Partai Golkar. Jadi soal-soal beginian itu soal-soal yang menurut saya sih terkait soal elektoral partai politik, dan itu biasanya dimainkan untuk bikin mobilisasi massa. Kira-kira begitu, Kang. Oke. Apa ketika Akang menemukan kondisi yang berbeda dengan masyarakat yang lain karena ini sudah menjadi isu nasional, Akang ini berdasarkan asumsi atau memang Akang punya data? Saya punya data, fakta lapangan. Hmm, Sebenarnya menurut saya ya.
saya sudah kenal lama, saya paham betul Al Zaitun sejak tahun 90-an ya, sejak Al Zaitun mulai dibangun. Oke. Kebetulan saya orang sini. Jadi saya tahu betul bahwa Al Zaitun itu kan dibangun oleh pemerintah Orde Baru. Oke. Diresmikan oleh Soeharto dan waktu itu Habibie. Oke. Dan jadi intinya itu kan sebuah lokalisasi di ranah radikalisme. Sama seperti persis sama lokalisasi yang ada di samping Al Zaitun soal prostitusi itu. Lokalisasi itu gunanya menurut saya untuk hal-hal yang terkait agar kotoran itu tidak merembet kemana-mana, sama seperti prostitusi kan. Jadi tidak ada bedanya misalnya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu memelihara lokalisasi untuk prostitusi dengan negara memelihara Al Zaitun untuk lokalisasi radikalisme. Cuman hal-hal tersebut kemudian menjadi soal-soal yang terus berulang di event-event pemilu, menjadi gorengan mereka-mereka yang mencoba bikin basis-basis kantong suara dengan biaya murah. Jualannya itu kan jualan agama, dan itu menurut saya tidak menarik. Teman-teman NU Indramayu tidak tertarik soal-soal itu. Sebaiknya partai politik membangun kaderisasi yang efektif, bukan menjual isu-isu agama pada ranah politik praktis. Itu memecah belah umat. Ini persis sama ketika zuriyah Nabi itu dibunuh karena persoalan politik. Modusnya sama, mereka yang dianggap berbeda itu kemudian disesatkan dengan gagasan-gagasan agamis. Sama seperti politik kita lah. Dalam persoalan Al Zaitun, persoalan furu'iyah itu kan biasa, misalnya sholat berbeda dan sebagainya itu kan biasa. Orang NU dan Muhammadiyah juga berbeda, dan itu biasa. Dan perbedaan itu sudah dimaklumi oleh para pendiri bangsa. Jangankan seagama, yang berbeda agama saja kita maklum gitu kan. Kita sempat agak terpecah karena perbedaan itu, tapi harusnya sih itu tidak dijual pada ranah politik praktis. Jadi saya menyesalkan, teman-teman yang muda menyesalkan soal gagasan teman-teman politisi untuk menggoreng isu Al Zaitun menjadi isu 5 tahunan, dan itu harusnya ditolak oleh negara. Begitu kira-kira, Kang. Wow, dahsyat analisanya. Ini analisa atau memang sekali lagi data yang Akang punya? Saya punya datanya, Kang. Oke. Saya orang sini kebetulan, dan saya paham betul kondisi lapangannya memang seperti itu kira-kira adanya. Oke. Ini ada pernyataan sikap atau apa ya di sini ya, menyatakan sikap satu bahwa terkait hal yang berkenaan dengan eksistensi Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan, pesantren, bla 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 segala macam. Terus yang kedua adalah bahwa problem pendidikan. Nah, memang sudah seberapa parah Kang problem pendidikan di Indramayu sendiri, sehingga nih akhirnya Al Zaitun yang terlihat sebagai lembaga karismatik pendidikan yang memang mewah atau katakan mewah lah ya, itu bisa disorot akhirnya, Kang. Emang ada apa dengan pendidikan di Indramayu? Saya perlu kemukakan latar belakangnya, bahkan saya punya rilis beritanya, nanti saya kirim ke sampean di Indramayu Tradisi ya. Siap. Bahwa pertama, Al Zaitun itu adalah isu untuk menutup isu yang ada di Indramayu. Al Zaitun ini hadir di Indramayu, Kang. Kebetulan secara faktual dia adalah pesantren yang ada di Indramayu. Oke. Kedua, ada persoalan yang sangat serius di Kabupaten Indramayu terkait kasus-kasus persoalan-persoalan yang sangat memprihatinkan. Pertama soal BPRKR. BPRKR ini ramai di Indramayu karena uang nasabah yang justru mayoritas itu banyak kader-kader NU, duitnya nyangkol nggak bisa diambil. Mungkin sampean bisa browsing soal BPRKR Indramayu. Oke. BPR Karya Remaja. Oke. Kemudian juga soal BWI. Persoalan-persoalan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu ini sepertinya sedang ditutupi oleh kader-kader pengusung Bupati Indramayu untuk ditutup dengan isu Al Zaitun. Oke. Sepertinya soal itu. Kemudian soal banyak sekali lembaga pendidikan di Indramayu, terutama sekolah dasar. Itu banyak yang ambruk, banyak yang rusak plafonnya, banyak yang sangat tidak layak dalam pandangan kami.
cenderung tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu karena memang batasan anggarannya memang sedikit. Alasannya seperti itu. Tapi lagi-lagi menurut saya, berdasarkan pengamatan banyak orang dan beberapa data yang saya ambil, itu aset Al Zaitun itu 60 triliun, Pak. Kalau Pemkab tidak punya dana karena dengan apologi seperti itu, maka kenapa tidak bikin kerjasama saja dengan Al Zaitun? Sudah dibuktikan di publik. Halo Kang Yahya. Halo Kang Yahya. Oke Kang, ya lanjut Kang. Keputus Kang tadi Kang, bisa diulang Kang? Maaf tadi ada yang telepon. Oh oke, siap. Ya udah Kang, lanjut Kang. Ya. Ya. Ya, bagi kami itu sebuah gagasan untuk menutup isu atas ketidakberhasilan Bupati Indramayu yang mau habis masa jabatannya dan akan mau mencalonkan kembali. Ini sebenarnya menurut saya di framing oleh teman-teman yang ada di sini, teman-teman partai pengusung Bupati yang sekarang. Kira-kira seperti itu kan. Oh, itu BWI tadi maksudnya Badan Wakaf Indonesia ya? Bukan. Bukan apa? Itu badan usaha milik daerah namanya Bumi Wiralaudra Indramayu. Oh oke, Bumi Wiralaudra Indramayu. Oke. Terus ini ada yang ketiga, pernyataan sikapnya menurut saya juga apa ya? Apakah ini tidak terlalu berani? Yang pertama, kedua, apakah ini juga tidak khawatir akan disebut sebagai tandingan yang sesungguhnya sekarang sedang bermain nih ya. Nomor 3 di sini dikatakan stop semua politisasi yang bersifat elektoral ya atas kasus Al Zaitun. Terus penyelesaian Al Zaitun adalah soal keseriusan negara. Nah, sedangkan kan negara dalam arti sekarang pemerintah provinsi ya, Gubernur Ridwan Kamil itu sudah menurunkan tim khusus investigasi ke Al Zaitun. Nah, ini nomor 3 Akang bisa jelaskan seperti apa, Kang? Sebenarnya sangat rasional menurut saya, Kang. Pertama, bahwa itu domain negara untuk menyatakan Al Zaitun itu baik atau buruk, mau dilanjutkan atau ditutup. Karena menurut saya sejak awal Al Zaitun itu produk negara. Seperti yang sudah saya jelaskan soal lokalisasi tadi, Kang. Lokalisasi radikalisme itu produk negara dan itu diciptakan baik oleh militer maupun negara. Sehingga kalau kemudian para politisi membenturkan kader-kader kita di bawah, itu saya tidak setuju. Karena itu kontraproduktif. Sama seperti zaman Rasulullah, banyak orang yang punya pikiran berbeda kemudian membenturkan umatnya untuk berperang. Padahal soalnya soal menurut saya soal tafsir agama. Teman-teman politisi itu mencoba membuat tafsir agama kemudian menjadi isu politik, saling berbenturan. Nggak beda jauh lah seperti kasus zaman sahabat Nabi, zaman Suriah Nabi yang kemudian menjadi korban karena persoalan-persoalan politik agama lah menurut saya. Jadi mereka menggunakan isu agama untuk soal-soal yang bersifat politis. Kalau mau sejak dulu menurut saya gampang sekali untuk menutup Al Zaitun. Negara punya instrumen segalanya, Kang. Pertama ada BIN, ada Kementerian Agama yang menaungi lembaga pendidikan di atas Al Zaitun itu. Kemudian juga ada Kementerian Pendidikan. Semua instrumen penilaian itu sudah ada semuanya. Jadi sangat tidak rasional mengajak masyarakat untuk rame-rame menutup Al Zaitun. Itu menurut saya langkah picik sekali. Kira-kira begitu, Kang. Oke. By the way, Akang kemarin ikut diundang nggak oleh Wagub Jabar yang rapat seluruh ulama dan ormas? Akang ikut? Oh enggak, saya enggak tertarik hal-hal seperti itu. Oh oke. Saya lebih tertarik di rumah, Kang. Ya, Kang. Berarti artinya ketika teman-teman besok yang mau pada demo itu dibentuk atau terkecoh? Inisiasinya juga inisiasi soal-soal elektoral, Kang. Soal-soal yang berkaitan dengan masa depan pemilih mereka. Soal-soal itu.
Jangan bicara atas nama agama lah untuk kemudian kita saling berperang, itu tidak menarik. Itu di poin terakhir itu saya sebutkan bahwa sebaiknya negara fokus pada penciptaan keadilan sosial, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut pada soal-soal yang bersifat ketertiban dunia. Kita ingin negara ini tetap tertib, tetap kondusif, tetap maju, tetap ada proses pencerdasan warga lewat pendidikan yang baik. Kalau pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kemudian pemerintah provinsi itu mau jujur, berkatalah kepada Al-Zaitun. Al-Zaitun mampu menyediakan lembaga pendidikan yang representatif, sementara pemerintah proses itu. Kang, punten Kang. Kang putus-putus Kang, bisa diulang Kang? Oh ya, saya pikir negara harus hadir, harus berkata Al-Zaitun Kang. Jadi Al-Zaitun sudah membuktikan mampu menyediakan lembaga pendidikan yang baik. Jadikan Al-Zaitun sebagai cermin untuk mengaca diri. Bahwa Al-Zaitun mampu menyediakan lembaga pendidikan yang baik, seharusnya pemerintah kabupaten juga mampu menyediakan sekolah dasar yang baik. Kemudian lembaga pendidikan yang baik. Selama ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun yang di atasnya belum mampu menghasilkan lembaga pendidikan yang baik. Sehingga menurut saya sih, kecemburuan itu wajar, kemudian menjadi isu-isu yang selalu digoreng setiap 5 tahun sekali, Kang. Oke, isu ini kan sudah nasional dan sudah menjadi kegaduhan yang amat sangat dahsyat nih ya. Dan kita pahami itu 2024 itu tinggal menghitung bulan gitu. Nah, bagaimana harusnya pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menjabarkan hal ini, dan apakah mereka tidak tahu dengan isu ini menurut Kang Yahya Ansori, sehingga bahkan Kang Yahya ini tidak ada dalam daftar peserta rapat 15 Juni kemarin Kang di Gedung Sate? Pertama, karena saya bukan siapa-siapa. Kedua, gagasan ini adalah gagasan kritis teman-teman muda NU Indramayu yang paham betul kondisi real lapangan. Bagi mereka yang tertarik untuk menggagas ini menjadi isu nasional, mohon maaf kami tidak sepakat. Pertama, bahwa politisasi agama itu tidak menarik. Kemudian juga hal-hal yang bersifat sara sebaiknya dihindari menjadi isu publik untuk menghakimi orang sesat atau tidak sesat. Semua tokoh agama, kemudian juga tokoh politik, mohon menghindari isu agama untuk menghakimi seseorang sesat atau tidak sesat. Begitu juga terkait Al-Zaitun. Kalau itu menjadi penghakiman, wah bisa repot negara ini. Tiap orang bisa dihakimi keyakinannya, kemudian dinyatakan sesat, kemudian dihabisi dan sebagainya, kemudian terjadi pertumpahan darah, itu tidak menjadi tujuan kita bernegara. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, Kang, ada niatan untuk ketemu Pak Panji, Kang? Sementara ini belum. Kenapa, Kang? Kalau udah ajak ketemu ya silakan. Kenapa, Kang? Ya, saya nggak kenal gitu kan. Karena Saya nggak kenal. Akang kan sangat anti mainstream nih, saya lihat gitu loh. Objektif lah, katakan seperti itu, ya kan? Kenapa hal ini Akang tidak sampaikan langsung ke Pak Panji, ya, agar supaya mengetahui yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu loh. Ya, saya jawab karena saya tidak kenal Panji Gumilang, Kang. Saya tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Kalau di media sih saya tahu wajahnya, tapi saya tidak begitu mengenal secara personal, dan saya juga tidak pernah punya kepentingan soal itu. Oke, Kang, ngomong-ngomong, menurut Akang Al-Zaitun tuh seberapa manfaat sih, Kang? Kalau manfaat secara pendidikan, menurut saya yang namanya mengelola peserta didik tentu ada yang dididik, Kang. Dalam perspektif kita yang mungkin menganggap dia sesat dan sebagainya, itu urusan lain.
tapi bahwa dia mendidik orang itu menurut saya ada yang tercerahkan dari hasil pendidikannya Al Zaitun. Kemudian juga hal-hal yang bersifat modern yang dikembangkan dalam pola pendidikan Al Zaitun saya pikir banyak mempengaruhi banyak orang. Kemudian juga terkait pembelajaran kemandirian yang diajarkan oleh Panji Gumilang lewat Al Zaitun menurut saya keren sekali. Misalnya soal swasembada pesantren dalam menyediakan kebutuhan hidupnya, baik itu daging, kemudian beras, kemudian sayuran dan sebagainya, itu menurut saya keren. Jadi itu bisa jadi contoh berkaca pesantren-pesantren yang ada di Indramayu maupun di Indonesia untuk belajar seperti Al Zaitun. Kenapa tidak? Menurut saya itu bagus. Hari ini misalnya Al Zaitun membangun kapal untuk mengambil sumber daya laut yang ada di Indramayu. Menurut saya itu keren. Itu kan nanti ke depan bisa menarik lapangan kerja dan sebagainya. Al Zaitun juga harus dinilai objektif bahwa dia menarik lapangan kerja di masyarakat sekitar. Silakan di cross check saja, ada nggak yang bekerja di situ. Kalau ada yang bekerja ya, menurut saya ya real itu ada manfaatnya. Kemudian juga Al Zaitun hari ini membangun infrastruktur yang bagus itu. Sampai dia itu bikin jalur jalan sendiri karena tidak disediakan jalan oleh pemerintah kabupaten. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan resource ekonominya oleh pemerintah daerah untuk bikin kerjasama? Menurut saya nggak logis. Dengar begitu, Kang? Pasti bermanfaat lah. Uang duitnya banyak deh. Asumsinya begini, kalau sampean punya duit 60 triliun, kemudian dibelanjakan, itu manfaat nggak untuk banyak orang? Saya pikir manfaat lah. Kan nggak logis kalau tidak manfaat. Begitu, Kang? Oke. Pemikiran Akang yang sangat konstruktif ini ya, sampai di mana Akang mendeliver pemikiran yang konstruktif ini kepada masyarakat Indramayu. Kalau saya bilang ini bukan pemikiran kritis, bukan, tapi pemikiran yang konstruktif gitu. Tapi ketika Akang tidak menyampaikan hal ini kan sebuah kerugian menurut saya, ya, sebuah kerugian. Itu langkah apa yang Akang sudah lakukan dengan menyampaikan pemikiran-pemikiran Akang yang konstruktif ini, Kang? Pertama, Kang, saya sudah tulis itu gagasan saya. Nanti saya juga akan tulis satu-satu dalam bentuk tulisan berseri di media saya di indramayutradisi.com. Kemudian saya juga sudah melakukan sharing ke grup NU Jawa Barat agar pikiran-pikiran saya didengar oleh Ketua PWNU juga teman-teman yang bekerja di sektor keagamaan. Saya juga sudah diskusikan itu ke kelompok fokus discussion group yang ada di Indramayu. Beberapa menurut saya sangat welcome atas pikiran saya, dan nanti itu akan menjadi isu besar yang bisa menjadi gerakan besar. Harusnya sih pemerintah Kabupaten Indramayu kerjasama dengan Al Zaitun. Kenapa tidak? Anggaran APBD kita itu cuma 3 triliun, sementara duit Al Zaitun itu 60 triliun. Kan sangat konstruktif jika dibikin kerjasama. Gitu, Kang, gara-gara, Kang. Ada kendala apa sih, Kang, sehingga pemerintahan Kabupaten Indramayu itu belum bekerja sama dengan Al Zaitun, dan apakah ini ada indikasi Pak Luki Hakim yang mundur, Kang? Sebenarnya soal pilihan partai politik, beberapa kali Al Zaitun itu dimanfaatkan secara politik karena kesamaan visi partai politik. Misalnya itu anaknya nyalon di DPR RI atau di DPRD kabupaten. Pernah di suatu ketika di zaman era Bupati Yance itu jadi lumbung suaranya penguasa di Indramayu. Waktu itu Golkar penguasanya. Itu bisa dapat puluhan ribu dari Al Zaitun. Dan disuplai banyak duit itu untuk Al Zaitun. Jadi seringkali menurut saya soal-soal politik ini kemudian juga ada ekuitas soal biaya, soal duit.
kalau misalnya caleg dari DPR RI-nya dari Al Zaitun, maka misalnya P3 lah, maka Kemenag yang yang membawahi atau yang penguasanya waktu itu misalnya Surya Dharma Ali itu tuh mensupport banyak dana, baik itu bantuan dan sebagainya. Jadi lagi-lagi soal, menurut saya sih politik elektoral itu yang saya gagas, yang saya tuliskan itu. Jadi kenapa misalnya hari ini Al Zaitun menjadi sasaran tembak oleh teman-teman yang pengusung bupati sekarang, itu karena beda pilihan partai politik. Dan itu gagasannya untuk mengalihkan isu kebobrokan pemerintah Kabupaten Indramayu yang sekarang menjadi kritik besar masyarakat Indramayu. Menurut saya sih itu, Kang. Oke. Kang tadi sudah menyampaikan ke NU Jawa Barat ya, pemikiran-pemikiran Kang ini yang konstruktif. Terus respon dari pimpinan NU wilayah Jawa Barat gimana, Kang? Sampai sekarang beberapa orang sih mengapresiasi, cuman saya belum mungkin belum hari-hari ini mungkin belum telepon saya lah. Kemungkinan besar sih akan ngundang saya, kebetulan karena saya pernah menjadi struktural di PCNU Indramayu. Oke. Ya, Kang. Berarti ini murni isu elektoral gitu ya? Ya, betul, murni isu elektoral. Dan digoreng oleh beberapa politisi-politisi yang sangat pragmatis sekali gitu ya? Iya, menurut saya begitu. Oke. Ya, Kang Yahya Ansori, terima kasih. Insya Allah saya mau silaturahim dengan Akang. Kita membicarakan tentang Indramayu, Kang ya, karena Indramayu sekarang harusnya bisa lebih juga menjadi alternatif lah setelah IKN gitu kan. Harusnya pemerintah juga fokus kepada Indramayu yang menjadi daerah potensi untuk digarap gitu ya, Kang ya. Iya, menurut saya begitu. Betul ya. Oke. Siap. Terima kasih, Akang.